Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Sekaudi semua, ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh Mas Toro. Mas Toro ini seorang medrep atau medical representative. Seperti apa ceritanya? Ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify. Saya Toro. Pekerjaan saya adalah medrep atau biasa disebut juga sales rep atau detailer ya. Ya intinya sih yang jual obat lah ya, tukang jual obat. Nah, kerjaan detailer ini tidak melulu di pagi hari karena ketika membuat janji temu dengan dokter nih harus menunggu pasien yang paling akhir yang ditangani oleh dokternya ya. Jadi pas dokternya sudah selesai praktek di hari itu ya baru bisa kita ngobrol-ngobrol dengan dokternya. Kalau dokternya buka praktek malam jam 7 misalnya, pasiennya ada puluhan orang, bisa jadi selesai tengah malam tuh ya, jam 12 malam atau jam 11. Ya otomatis jam segitulah saya baru bisa bertemu dengan dokternya. Belum lagi kalau klinik atau rumah sakitnya jauh. Ya nggak jarang ya, kalau saya mungkin sampai rumah itu udah jam 1 atau jam 2 dini hari. Oh iya, jalan pulang ke rumah saya itu ada 2 jalan. Ada jalan lewat depan dan belakang. Nah kalau lewat jalan belakang itu lebih singkat waktu tempuhnya gitu ya. Pernah suatu waktu mobil saya ini mogok di tengah pemakaman Cina ya. Bengkel semua waktu itu udah pada tutup dan saya coba memperbaiki mobil saya sendiri tapi tetap aja masih mogok ya. Ya kalau motor mungkin bisa sambil dituntun ya. Tapi kalau ini mobil butuh tenaga orang lain untuk mendorong. Untungnya di dalam mobil saya selalu membawa emergency lamp yang cukup besar ya. Karena mobil Jeep peninggalan bapak saya ini mobil tua dan ya sering ngadat ya. Jadi saya nggak pernah lupa untuk membawa pekakas dan senter. Memang benar kalau kata orang ya, nggak ada tanggal apes di kalender. Dan malam itu juga ya karena emang saya kurang persiapan aja. Karena sebelumnya saya asik mabar dan melupakan kalau saya ada janji malam ini. Sehingga saya lupa bawa power bank dan waktu itu baterai handphone saya lowbat. Jadi saya nggak bisa menghubungi siapa-siapa. Saya bahkan lupa ngecas emergency lamp yang selalu saya bawa. Ya akhirnya ketika mobil Jeep saya mogok tepat di depan pemakaman tuh ya. Saya benar-benar menunggu keajaiban saat itu. Memang sebelumnya saya nggak memiliki pengalaman apa-apa ya dalam hubungan dunia yang goib ya. Yang tak kasat mata. Tapi kali ini pengalaman ini akan saya bagi. Mungkin ada sedikit pembelajaran yang bisa diambil selain juga untuk hiburan asupan horor. Waktu itu saya akhirnya menunggu keajaiban ya, menunggu dan menunggu. Mungkin ada seorang yang lewat yang mau membantu saya, entah itu bantuin benerin mobil atau mungkin bantu saya untuk menghubungi orang lain gitu ya dengan menggunakan handphonenya. Tapi sampai jam 2 malam tidak ada seorang pun yang lewat. Gerimis mulai turun. Saya nggak tahu seluk-beluk daerah itu ya. Setahu saya di kanan kiri ini ya pemakaman semua ya. Dan nggak ada pemukiman warga sama sekali. Tapi ketika saya lelah dan berusaha untuk beristirahat di dalam mobil, sayup-sayup terdengar nih suara keramaian seperti sebuah pesta.
Ada lagu yang hingar-bingar yang terdengar ramai sekali. Ada suara teriakan pria dan wanita yang tengah menyanyi. Suaranya itu benar-benar jelas dan kayak dekat gitu ya. Saya pikir mungkin di daerah sini ada bar atau diskotik ya, atau semacamnya lah. Ya walau gelap saya tetap memutuskan untuk keluar dari mobil dan mencari tahu serta berharap di tengah keramaian itu ada orang yang mau membantu saya. Berjalan keluar dari mobil sambil meraba-raba daerah situ ya, maksudnya emang benar-benar gelap banget, penerangannya juga sangat-sangat minim. Karena saya pikir ada keramaian di daerah sini, harusnya ada lampu yang cukup mencolok mata ya, tapi saya lihat sekitar saya berjalan 10 meter, ternyata benar. Ada sebuah bar. Bukan bar yang seperti di kota yang mewah dan berkilau gitu ya. Bar ini bar sederhana, bangunannya dari kayu, ada tenda spanduk besar berwarna merah dan biru. Kemudian ada lampu warna-warni diletakkan di kanan dan kiri. Pintu bar itu terbuka. Saya mendekat dan masuk ke dalamnya dan di sana nampak puluhan orang pria dan wanita sedang menari menyanyi di tengah ruangan. Sementara di sekeliling mereka itu ada meja-meja bundar dan pelayan yang berlalu lalang. Dalam pandangan mata saya memang terlihat seperti bar normal pada umumnya. Tidak ada sesuatu yang aneh dan mengherankan. Saya masuk ke dalam sana dan saya masih berharap bahwa ada seseorang yang baik yang mau membantu saya. Saya kunjungi satu meja dari meja satu ke meja lainnya. Mereka menatap saya dengan tatapan mata yang aneh, seolah saya ini adalah sesuatu yang berbeda gitu ya. Karena tatapannya itu emang tatapan kayak menatap hal asing gitu ya. Tapi saya pikir ya mereka yang sedang mengawasi saya dengan pandangan yang seperti itu mungkin pikirannya adalah saya ini pendatang baru yang tidak pernah datang ke bar ini sehingga tatapan mereka aneh. Ada seorang wanita yang mengenakan gaun berwarna gelap. Rambutnya panjang hitam, lurus sampai ke punggung. Ada tai lalat di pipi dan mengenakan jepit bunga matahari di sebelah kanannya. Lipstiknya merah terang dan matanya sipit. Dia bertanya kepada saya, "Kamu kenapa bisa ada di sini?" Saya bilang, saya sedang mencari seseorang yang bisa membantu saya. Mobil saya rusak di depan sana. Siapa tahu ada yang bisa bantu untuk ngebenerinnya gitu ya. Wanita itu menarik tangan saya. Dan detik itu saya merasakan hal yang aneh, tapi saya nggak bisa melawan. Dan otak saya tidak menjelaskan keanehan itu apa. Saya hanya mengikuti kemana wanita itu pergi menarik saya. Dia membantu mengeluarkan saya dari kerumunan itu dan membawa saya ke pintu bar tempat saya masuk tadi. Kemudian saya bertanya, kenapa saya dibawa keluar? Saya kan lagi nyari orang yang bisa bantu saya, siapa tahu ada di dalam. Saya tanya gitu. Wanita itu berkata bahwa bar ini bukan tempat yang cocok untuk saya. Katanya saya lebih baik pulang sebelum terjadi hal yang tidak-tidak. Kemudian saya tanya lagi. Karena saya tidak ada maksud jahat ya. Saya cuma ingin minta tolong. Dan wanita itu meminta saya untuk meminum sebuah minuman dari cangkir persegi 5. Cairannya berwarna bening ya. Saya pikir ini minuman dari bar. Jadi ya saya minum aja tanpa keraguan. Tapi sebelum saya minum, saya berkata, saya minta tolong ya Mbak. Tolong cariin orang yang bisa bantu saya supaya bisa pulang. Jangan takut, kamu akan pulang, kata perempuan itu begitu. Udah minum aja dulu. Setelah saya minum minuman tersebut, tiba-tiba saja saya merasa pusing. Gak bisa berdiri, dan saya pun jatuh pingsan. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya?
Pagi-pagi itu saya terbangun karena beberapa orang membangunkan saya. Ternyata saya tidur di atas sebuah makam besar yang mewah. Wanita yang saya lihat semalam di bar itu ada di dalam sebuah bingkai yang terbuat dari tehel yang terlihat mahal. Demi apapun, wanita itu sudah meninggal. Pakaiannya di foto itu persis dengan pakaian yang ada yang saya temui tadi malam. Tai lalat, jepit rambut, lipstik merah, semua terpampang nyata. Dan saya semenjak saat itu seperti orang linglung. 3 bulan saya berobat. Rasanya aneh mendapatkan pengalaman seperti itu. Padahal menurut saya pribadi, saya itu orangnya gak serampangan. Gak pernah berkata kasar, gak sompral ya. Gak pernah nyakitin orang lain. Ya itu perasaan saya ya. Tapi ya sudahlah, mungkin ada hikmah di balik kisah nyata yang saya alami ini. Semenjak saat itu, kalau ada kunjungan malam ke dokter, saya selalu prepare semuanya. Entah itu power bank, atau baterai HP dicas dulu sampai penuh, emergency lamp, dan kesehatan mobil itu sendiri ya. Karena mobil saya kan ya mobil tua ya. Dan sejak saat itu saya benar-benar trauma. Ya, itu dia cerita yang bisa saya share sama warga desa Sukawadi semua. Semoga menghibur. Dan untuk warga desa Sukawadi semua, jangan lupa ya untuk bisa kirim pengalaman horornya. Bisa melalui email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Baik itu bentuk rekaman audio maupun tulisan. Jangan lupa di share akun channel YouTube ini ya. Di like, di komen kalau perlu. Dan jangan lupa juga di subscribe. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify.